Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas melalui bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit atau P2P terus melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi bagi masyarakat. Bupati Sambas Satono mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung capaian vaksinasi di Kabupaten Sambas. Khususnya vaksin 3 dan 4 baik OPD, camat, kepala desa dan jajarannya, mengajak masyarakat terutama lansia untuk melaksanakan vaksinasi di puskesmas terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat Sambas yang saya banggakan, melihat kondisi capaian vaksinasi untuk yang ketiga dan keempat, terutama kepada Bapak Ibu yang usia lansia, saya berpesan dan berharap kepada semua komponen masyarakat, OPD terkait, camat, kepala desa dan jajarannya untuk bagaimana menghimbau, mengajak, para lansia itu bisa dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan vaksin 3 dan 4 sehingga setelah dilakukan vaksin insyaallah mudah-mudahan kekebalan kesehatan para orang tua kita terjaga sebagai antisipasi dari hal-hal tidak gitu. Itu mungkin barangkali sekali lagi kepada dinas kesehatan dan jajarannya, puskesmas jajarannya, camat, kepala desa untuk mengajak, menghimbau sesering mungkin agar masyarakat kita yang berusia lanjut usia itu bisa didorong, dibawa diajak ke puskesmas terdekat untuk dilakukan vaksin. Dari data capaian vaksinasi COVID-19 per 25 Desember 2022, Kabupaten Sambas yang disampaikan Kabid P2P Dinas Kesehatan Yusufan, capaian vaksinasi pertama telah mencapai 78,26%, vaksin kedua 64,83%, vaksin ketiga 19,6%, dan vaksin keempat 2,64% terdiri dari tenaga kesehatan dan lansia. Ia menyampaikan sasaran vaksinasi Kabupaten Sambas berjumlah 514.403 jiwa. Vaksin pertama sudah melampaui target pemerintah yaitu 70%. Vaksinasi kedua 64,83% dan ini harus ditingkatkan untuk mencapai herd immunity. Adapun yang dapat kami sampaikan terkait dengan vaksinasi COVID-19 bahwa per 25 Desember 2022 itu jumlah cakupan kita untuk vaksin pertama itu ada sebesar 78,26%, kemudian vaksin kedua itu ada 64,83%, sedangkan vaksin ketiganya itu ada 19,06%, dan vaksin keempat atau booster kedua itu ada sebesar 2,82% yang terdiri dari tenaga kesehatan dan lansia. Adapun seluruh sasaran vaksinasi kita untuk Kabupaten Sambas itu berjumlah sebanyak 514.403 jiwa. Dengan demikian, untuk vaksin pertama kita sudah melampaui target dari target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 70%, dan vaksin kedua kita masih di bawah 70%. Yaitu masih 64,83, sehingga ini perlu ditingkatkan sehingga untuk mencapai herd immunity masyarakat sehingga menjadi kebal terhadap imunisasi. Kemudian untuk vaksin ketiga itu memang harapannya itu bisa 70%, namun minimal kalau memang bisa 50% itu alhamdulillah untuk vaksin ketiga bagi seluruh masyarakat baik itu lansia maupun masyarakat dewasa. Nah, sedangkan untuk vaksin keempat ini yang perlu kita tingkatkan sehingga ini bisa tercapai sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, untuk lansia tersendiri ini kita kurang lebih ada sekitar 64 ribuan jiwa lansia di Kabupaten Sambas, yang mana kalau kita hitung berdasarkan vaksinnya itu sudah 70,96% itu vaksin pertama sudah terlampaui, sedangkan vaksin kedua itu baru 48,60%, sedangkan vaksin ketiga itu baru 13,38%, dan vaksin keempatnya baru 0,04%. Ini jauh sekali dari yang kita harapkan. Ini mudah-mudahan lansia ini bisa kita tingkatkan, bisa kita sosialisasikan lagi lebih baik dari baik itu nakes maupun paskes sehingga target capaian itu bisa kita raih.
Ray Hendi Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas mengatakan imunisasi merupakan upaya tindakan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Hendi mengajak kepada orang tua lansia yang merupakan usia berisiko karena varian baru XBB yang terkena sangat mudah sekali menular. Varian baru ini bisa menginfeksi orang yang memiliki tubuh yang lemah, maka daripada itu, melalui imunisasi COVID ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita menangkal serang infeksi daripada virus COVID ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa upaya imunisasi adalah sebuah upaya tindakan pencegahan terhadap berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah melalui imunisasi. Nah, kali ini kami menghimbau terutama para orang tua, lansia, ini merupakan usia-usia berisiko ya. Karena varian baru sekarang XBB ini juga terkenal sangat mudah sekali menular ya, varian baru ini dan menginfeksi mereka-mereka yang mungkin memiliki kondisi tubuh yang lemah. Maka daripada itu melalui imunisasi COVID ini akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk menangkal serangan infeksi daripada virus COVID ini. Dan berikutnya, lindungi kita dari serangan infeksi kuman COVID dengan melaksanakan vaksinasi. Baik yang pertama, kedua, ketiga, bahkan tenaga kesehatan sekarang sudah vaksinasi yang keempat. Haji Salman, warga Pasar Melayu Sambas, mengatakan belum vaksin. Ia menjelaskan ada petugas rumah sakit datang untuk melakukan vaksin setelah diperiksa. Kondisi kesehatan tidak memungkinkan sehingga tidak berani untuk vaksin. Pernah orang rumah sakit datang ke rumah untuk vaksin. Lalu saya diperiksa oleh karena penyakit tadi terlalu banyak, sudah komplikasi. Jadi saya nggak berani vaksin. Penyakitnya sudah komplikasi sesuai dengan umur. Jadi ya sampai sekarang belum pernah vaksin. Untuk menjawab keraguan tersebut, Direktur RSUD Sambas Dr. Nur Hadi Saputra menjelaskan penyakit yang kebanyakan diderita para lansia. Selain itu, dokter spesialis penyakit dalam tersebut juga menjelaskan kategori penyakit yang boleh vaksin dan tidak boleh vaksin khususnya bagi lansia. Pada lansia sebenarnya untuk saat ini tidak ada lagi kontraindikasi yang betul-betul tidak boleh untuk dapat divaksin, karena pada prinsipnya ketika seseorang alergi terhadap zat vaksinasi baru tidak boleh atau kontraindikasi untuk divaksin. Sedangkan pada penyakit-penyakit misalnya darah tinggi atau kencing manis ataupun penyakit jantung habis operasi itu masih dapat divaksin selama pasien dalam kondisi stabil dan terkontrol. Misalnya pada penyakit hipertensi, ketika pasien lansia dengan tensi di atas 180, nah lebih baik ditunda dulu vaksinnya sampai kondisi tekanan darahnya stabil di bawah itu. Begitu juga dengan kondisi pasien dengan kencing manis, kalau gulanya tinggi lebih baik diobati dulu sampai stabil di bawah 200, sehingga ketika kondisi stabil bisa divaksinasi. Mari kita sama-sama sukseskan agar proses vaksinasi ini cepat terselesaikan dengan baik. Izwardi, warga desa Dalam Kau, menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga telah melakukan vaksin pertama, kedua, dan ketiga, bahkan telah mendaftar menunggu jadwal vaksin keempat. Ia melakukan vaksin agar kebal terhadap penyakit serta melindungi keluarga dan warga lingkungannya. Saya vaksin udah ketiga, nah itu 3 kali, malah untuk keempat kalinya saya masih tunggu, udah daftar dan nunggu panggilan. Nah, kalau bagi saya untuk menjaga kesehatan dan untuk keluarga saya lah juga gitu. Alhamdulillah kalau keluarga saya hampir semua ke 3 kali.
booster 1. Hal senada disampaikan Atiam warga desa Dalam Kaum bahwa ia bersama keluarga telah melakukan vaksin pertama, kedua, ketiga, dan menunggu jadwal vaksin keempat. Selain melindungi keluarga, ia melakukan vaksin untuk melindungi pelanggan di warung kopi miliknya. Yang Tiam, ngali kopi Tiam deh, keluarga samcin samdin vaksin oleh supaya melindungi keluarga saya, jadi aman-aman aja, termasuk pelanggan-pelanggan saya. Libertus Ketua DAD Kecamatan Sejingan Besar mengajak semua pihak dari usia dini, remaja, dan lansia untuk melakukan vaksin karena vaksin dapat menjaga kesehatan keluarga dan warga sekitar kita. Bapak adik semua untuk mengikuti vaksinasi mendukung pemerintah baik dari usia masih muda dan tua sampai lanjut usia untuk menjaga kesehatan dari semua agar supaya aman di Kecamatan Sajingan. Terima kasih. Ini yang dapat kusampaikan, semua dia mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada. CSM TV madahkannya.